Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Rizky Surya Tawakal dari dosen program studi ilmu komunikasi di Universitas Indonesia Membangun. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat mata kuliah Public Relation yang saya ampu. Jadi mata kuliah Public Relation menjelaskan mata kuliah dasar humas ya, yang mengkaji tentang konsep-konsep dasar hubungan masyarakat, peran dan tugas pekerja hubungan masyarakat, setting organisasi, teori-teori hubungan masyarakat, hubungan internal maupun eksternal, opini publik, melakukan penilaian atas kasus-kasus yang ada, media publikasi hubungan masyarakat, dan teknik penulisan hubungan masyarakat dalam memproduksi berita humas. Mata kuliah ini sejalan dengan profil lulusan yang dicanangkan, yaitu Digital Public Relation, yang tujuannya menjadi tenaga profesional yang memiliki kemampuan dalam merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi strategi public relation di era digital tentang penggunaan platform digital untuk membangun dan mempertahankan citra perusahaan atau individu. Adapun materi pembelajaran dalam mata kuliah Public Relation meliputi 1. Sejarah perkembangan dan fungsi PR. 2. Tujuan, fondasi, dan fungsi public relation. 3. Opini publik dan citra perusahaan. 4. Kualifikasi profesi dan etika profesi public relation. 5. Mengelola media perusahaan atau dikenal dengan house journal ya, rumah jurnal. 6. Penulisan public relation. 7. Penelitian public relation. 8. Strategi dan teknik manajemen public relation. 9. Kegiatan media relation. 10. Marketing public relation. 11. Public relation dan manajemen krisis. Adapun buku yang saya gunakan dalam pembelajaran mata kuliah public relation adalah 1. Dasar-dasar PR karya Ardianto dan Sumirat tahun 2015 dari Rosda Karya, serta buku Frank Jeffkins dan Daniel Yadin dengan judul PR dan beberapa buku public relation lainnya. Berbicara mengenai delivery atau teknik penyampaian materi dilakukan menjadi dua hal, yaitu pra perkuliahan dan juga saat berkuliah berlangsung. Dalam tahap pra perkuliahan, mahasiswa diberikan akses untuk membaca dan mendownload modul dengan materi yang telah diunggah sebelumnya pada Learning Management di Universitas Indonesia Membangun, yaitu e-learning.inaba.ac.id. Dalam proses pembelajarannya, saya menggunakan sistem pembelajaran blended learning, yaitu dengan pembelajaran daring melalui Zoom meeting sekaligus tatap muka, atau bisa kita sebut dengan hybrid. Lalu bagaimana interaksi di dalamnya? Yang pertama, interaksi antara dosen dan mahasiswa berlangsung baik selama proses perkuliahan di kelas maupun di luar kelas melalui pendekatan student center learning ya, atau bisa disangkat dengan SCL. Dalam pembelajaran tatap muka, mahasiswa didorong untuk terlibat aktif dalam kelas ya, seperti menjawab dan merespon dari pertanyaan dari dosen, juga memberikan contoh kasus yang relevan dengan topik pembahasan berdasarkan referensi yang telah disediakan. Jadi dari beberapa pertemuan, mahasiswa bisa dibagi menjadi kelompok kecil terkadang untuk menyelesaikan suatu kasus, dan juga diskusi kelompok dipresentasikan di akhir sesi. Metode ini mempunyai tujuan untuk mendorong mahasiswa dalam mengimplementasikan teori ke praktek pemecahan masalah. Lalu di luar kelas juga masih terdapat interaksi ya, misalnya interaksi akademik lingkungan ini melalui diskusi lebih bersifat non formal seperti bimbingan akademik dan forum ilmiah yang diselenggarakan oleh mahasiswa. Forum ini kerap membahas tema yang berkaitan dengan organisasi kemahasiswaan dan materi kuliah dari perspektif teoritis maupun praktis. Lalu untuk menunjang pembelajaran rekaman, perkuliahan juga direkam untuk diunggah ke Learning Management System ya, di Universitas Indonesia Membangun di e-learning.inaba.ac.id, sehingga mahasiswa yang tidak masuk atau absen bisa kembali melihat rekaman yang telah diunggah di LMS tersebut untuk melihat apa yang terjadi atau aktivitas apa yang telah terlewatkan gitu ya.
Yang terakhir adalah proses penilaian atau assessment, ya, merupakan tahap di mana dosen atau saya dalam hal ini melakukan evaluasi terhadap mahasiswa secara objektif, ya, dan semua indikator terdapat di RPS, dan itu sudah dijelaskan di pertemuan pertama. Yang pertama bisa dinilai dari quiz, ya. Quiz itu sendiri untuk mengukur pemahaman mahasiswa sejauh mana selama setiap sesi dan mempunyai kurun waktu 1 minggu untuk pengerjaannya, gitu ya. Kuis tersebut berbentuk pilihan ganda dan dapat dikerjakan sebanyak 3 kali dalam LMS Universitas Indonesia Membangun. Lalu kedua, tugas diberikan pada sesi ke-6 dan ke-14, jadi total tugas ada 2, ya. Mahasiswa diberikan waktunya 2 minggu kalau untuk tugas. Jadi mempunyai kurun waktu 2 minggu, dan juga sama diunggah di LMS yang sama. Dan yang terakhir adalah dari penilaian sikap, ya, bagaimana partisipasi mahasiswa, ya. Di dalamnya ada beberapa komponen yang menjadi komponen dari SCL itu sendiri, yaitu keaktifan, kedisiplinan, kepemimpinan, dan elemen lain serta proses pembelajaran, baik dalam kelas tatap muka maupun via Zoom. Jadi nilai aspek ini bisa dikumpulkan atau kolektif dan diakumulasi di akhir perkuliahan. Nah, berbicara mengenai distribusi presentasi penilaian, ada beberapa komponen yang saya bagi atau dialokasikan. Yang pertama adalah quiz. Quiz ada di porsi 12%, lalu tugas 12%, UTS 10%, dan UAS 10%, serta SCL masing-masing sama dengan proyek yaitu 28%. Proyek 28%, SCL 24%. Baik, selanjutnya saya akan menampilkan salah satu potongan rekaman perkuliahan pada mata kuliah Public Relation. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua, salam sejahtera. Terima kasih sudah datang di mata kuliah Public Relation sesi ketiga, ya, sesi ketiga. Jadi sesi ketiga ini kita akan berbicara mengenai opini publik, ya, dan citra perusahaan gitu. Sesi sebelumnya, sesi kedua kita bicara mengenai fungsi PR dan tujuan PR. Di sini ada yang bisa sedikit nggak ngerangkum tentang eh, pertemuan sebelumnya, yaitu mengenai fungsi atau tujuan PR. Siapa? Oke. Gimana fungsi PR dari pertemuan berikutnya yang udah kamu catat? Jadi, perkenalkan nama saya Dian Heriani. Jadi, fungsi PR itu ada 4 ya, Pak. Yang pertama itu menciptakan citra yang baik. Yang kedua, memelihara citra yang baik. Yang ketiga, meningkatkan citra yang baik. Dan yang terakhir, memperbaiki citra ketika citra kita menurun. Oke. Makasih banyak, Dian, ya tadi ya. Oke, yang pertama saya mau minta contoh membangun citra. Jadi yang tadinya nggak ada, jadi ada gitu. Ya, nah, membangun citra kan tadinya nggak ada, jadi ada. Contohnya apa? Contohnya mungkin kalau sekarang minuman-minuman mixu. Atau yang baru misalnya apa dari teknologi atau apa misalnya yang kalian suka pakai. Kereta cepat, benar, Wus ya. Tadi Wus, thank you, siapa? Eki ya? Eki jawabannya misalnya Wus. Jadi tadinya nggak ada, sekarang ada citra baru gitu ya, yaitu transportasi dengan kecepatan paling tinggi gitu ya. Terus kalau misalnya memperbaiki, salah satu contohnya apa? Memperbaiki citra. KI, ya betul. Jadi tadinya dianggap sebagai transportasi yang kurang ya, atau mungkin tapi sekarang semua orang menggunakan kereta api itu menjadi kelas yang ya middle to up gitu ya. Jadi kalau di KI ekonomi, misalnya kelas ekonomi udah bagus nggak tempat duduknya? Udah ya, udah tertata dengan bagus dan sekarang udah nggak ada lagi sih copet dan lain hal sebagainya karena udah jelas siapa yang masuk ya dan lain hal sebagainya. Itu tadi memperbaiki, membangun, memelihara, misalnya memelihara yang terus-terusan sekarang apa namanya apa ya terus bisa menjaga citranya. Contohnya apa?
atau perusahaan atau apa? Mungkin ada yang tahu mie instan paling terkenal apa? Indomie ya, dari zaman dulu juga Indomie terus gitu ya, citranya seperti itu. Walaupun beberapa pernah sih diguncang dengan beberapa isu yang berkaitan dengan Indomie gitu. Terus tadi apalagi memelihara dan lain hal sebagainya itu kita tinggal samakan dengan studi kasus ya. Jadi kalian kalau misalnya nanti mau berbicara tentang citra ya, boleh menggunakan teori tadi gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke sesi 3 ya. Terima kasih atas apa namanya rangkuman dari sesi sebelumnya. Yang kedua, yang sesi ketiga itu adalah opini publik dan citra perusahaan. Ya, opini adalah pendapat ya. Kalau publik ya publik. Jadi secara etimologis, ada yang tahu di sini secara etimologis itu apa? Etimologis sering dengar, tapi etimologis itu adalah setiap kata. Jadi misalnya ateis misalnya, A itu tidak, teis itu bertuhan. Berarti ateis tidak bertuhan. Nah, kalau misalnya opini publik, opini dan publik. Kalau opini itu apa? Pendapat, ya, kesan, gitu ya, impresi gitu. Kalau publik, masa, masyarakat, ya, orang halayak luas. Jadi opini publik apa dong? Pendapat masyarakat, betul ya. Jadi suatu permasalahan yang sama akan menimbulkan penilaian ya atau pendapat tentang sesuatu persoalan gitu ya. Jadi kalau misalnya baru sendiri mah itu belum dikatakan opini publik gitu ya. Contohnya opini publik yang paling baru misalnya apa? Tentang apa? Kalau misalnya sudah terjadi nih di akhir-akhir tentang apa? Apa? Robot kenapa? Oke, jadi saya ralat aja ya. AI ya. Jadi AI itu sekarang opini publik tentang AI itu apa misalnya? Lebih pintar misalnya ya, lebih mudah, lebih gampang. Nah, itu kan opini publik terhadap artificial intelligence itu lebih apa namanya? Lebih positif gitu ya. Walaupun ada kontroversi juga. Nah, opini-opini tersebut atau fenomena-fenomena tersebut bisa menjadikan opini publik gitu ya. Oke. Nah, opini publik ini berkaitan nggak dengan PR? Oke. Jadi PR itu sebenarnya orang yang sangat dekat dengan opini publik. Saat perusahaan mempunyai PR, PR itu yang harus menganalisa bagaimana opini publik terhadap kesatuan atau organisasinya atau komunitasnya atau perusahaannya, itu PR-nya gitu ya. Nah, jadi opini publik itu sangat dekat sama PR gitu ya. Atau bisa dikatakan itu menjadi job desk-nya PR gitu ya. Nah, terus gimana seorang PR bisa melihat opini publik yang berkembang, bisa kalau zaman sekarang zaman media online gitu ya, bisa menjadi platform yang paling pas itu misalnya apa sosmed gitu ya, sosial media atau di TV atau di radio atau di surat pembaca dan lain hal sebagainya itu adalah indikator-indikator bagaimana opini publik itu didapatkan dan dianalisa oleh seorang PR gitu ya. Nah, public relation itu dipergunakan untuk mempengaruhi publik dan untuk membentuk serta membina opini publik gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti bekerja di dunia atau di divisi PR, itu tuh berkaitan dengan tadi citra tadi ya. Harus memelihara, membangun, memperbaiki ya dan menjaga gitu ya. Oke, lanjut. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ya, boleh. Silakan. Mau bertanya apa? Namanya siapa? Sebelumnya perkenalkan nama saya Kailahudin, biasa dipanggil Kai. Di sini saya akan bertanya, bagaimana jika peran PR tidak berfungsi baik di dalam suatu perusahaan, Pak? Ya, terima kasih, Pak. Terima kasih pertanyaannya, teman-teman. Jadi PR itu kalau misalnya di struktur organisasi ada di mana sih? Di Humas. Ya, maksudnya kalau misalnya ada paling atas misalnya pemangku kepentingan ya, stakeholder. Stakeholder misalnya terus ada manajer atau misalnya ada kepala divisi. Nah, itu di mana kira-kira? Kalian kan orang Ilkom nih, pasti tahu harusnya di mana struktur PR. Apakah di marketing, apakah di SDM, apakah di operasional atau di mana? Hmm? Di mana? Di marketing. Ada lagi yang lain?
Oke, jadi PR itu sebenarnya di leher antara pemangku pemangku kepentingan yang paling tinggi atau stakeholder. Di bawahnya itu ada lehernya gitu ya, baru ada divisi-divisi lain. Jadi PR tuh paling dekat ke atasan. Kenapa? Karena PR itu yang bisa menyampaikan antara kebutuhan internal sama kebutuhan eksternal, antara kebutuhan pimpinan dengan kebutuhan pegawai. Misalnya contohnya apa? eh si PR akan dimarahin karena misalnya banyak karyawan yang terlambat gitu ya. Dengan misalnya kata-kata yang kurang enak. Tapi PR apakah menyampaikan hal tersebut ke karyawan nggak? Nah, disaring, tapi bisa lebih mengingatkan bahwa kalian sedang disorot kinerjanya karena banyak yang terlambat. Tuh, terus misalnya karyawannya di bawah marah-marah terus, bilang ke PR bahwa pengen gajinya disetarakan UMR dengan kata-kata atau makian bahwa perusahaan ini bla 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 gitu. Nah, si PR akan menyampaikan nggak umpatan-umpatan tersebut ke atasan? Enggak ya, kalau iya mah ngeri ya. Kalau iya jadi kasihan. Nah, jadi PR itu bisa menyaring aspirasi yang di bawah dan aspirasi yang di bawah. Nah, kalau misalnya seorang PR tidak bekerja dengan baik, itu ya pertanyaannya ya. Itu berdampak ke semua, bahkan beberapa perusahaan itu yang tidak ada PR-nya itu akhirnya PR itu sebenarnya ada kalau misalnya officialnya atau apa namanya resminya tuh sebenarnya ada divisi PR, tapi nggak semua perusahaan. Biasanya PR-nya nyatu sama marketing, betul kata Adrian tadi ya, atau PR-nya nyatu sama operasional. Karena di Indonesia posisi PR itu sebenarnya belum ideal kayak di luar negeri, di negara maju. Tapi kalau misalnya dia udah di perhotelan ya, di hotel misalnya Savoy Homan atau Trans, itu udah pasti ada PR-nya. Dan PR itu biasanya orang yang paling paham dengan perusahaannya sendiri. Makanya biasanya gajinya yang paling besar, tapi kerjanya kelihatan ada atau tidak ada. Jadi kalau misalnya dia kayak ini orang tuh ngapain gitu ya, eh, kerjanya tuh nggak jelas. Nah, itu bisa jadi PR-nya gitu, karena dia harus menganalisis, observasi, nggak bisa diam aja di tempat gitu. Nah, misalnya PR apa ya? PR tuh bisa yang apa official resmi atau di apa namanya di divisi yang bukan seharusnya gitu ya. Nah, kalau misalnya PR-nya nggak ada atau nggak bekerja dengan baik, dia tidak bisa menyaring misalnya tentang brandingnya atau tentang citranya perusahaan kayak gimana sekarang di masyarakat gitu. Jadi bisa fatal dalam artian kalau nanti konferensi pers nih misalnya ada suatu hal yang terjadi dan negatif gitu ya, bencana dan lain hal sebagainya. Kalau tidak ada PR, itu biasanya orang yang ngomongnya itu tidak kredibel. Misalnya ya, contoh nih. Ini adalah kejadian dalam mata kuliah etika PR. Ada 10 kejahatan atau 10 keburukan perusahaan. Ada 10 kebaikan atau kemuliaan perusahaan. Saat media ditanya Saat media bertanya tentang fakta yang terjadi di perusahaan, seorang PR boleh nggak mengungkapkan 5 kebaikan, 5 keburukan ke media? Boleh nggak? Misalnya slotnya cuma 10 nih. Apakah dia berbohong nggak seperti itu? 5 kebaikan sama 5 keburukan. Kalau dia mau, dia bisa menyampaikan 10 keburukan perusahaan. Kalau dia mau, dia bisa menyampaikan 10 kemuliaan atau kebaikan perusahaan. Nah, kalau seandainya kalian jadi PR, kalian mau ngomong apa dengan adanya slot 10 berita tersebut? Yang mana dulu? Iya, kalau netral berarti gimana? 55. Oke. Kata Adrian 55. 5 baik, 5 buruk. Terus ada yang lain? Ada yang maunya 10 keburukan nggak? Boleh aja ya. Tapi pas ke kantor nggak akan ditanya kayaknya ya. Gitu. Kalau misalnya mau 10 kebaikan, boleh juga. Tapi mungkin terlalu naif. Masa sih nggak ada keburukan? Satu apa? Satu keburukan. 0 kebaikan. Oh, 9. Oke. Yang paling ideal misalnya 2 banding 8. Saya menyebutkan 2 keburukan, 8 kebaikan. Apakah saya berbohong nggak dengan ngomong gitu? Enggak. Nah, itulah PR gitu ya. Jadi framing atau opini publik yang mana yang mau disampaikan ya antara kebaikan sama keburukan gitu.
Kalau di satu sisi kita sebenarnya di sini adalah pihaknya perusahaan gitu. Jadi seorang PR harus bisa, orang PR di sebuah perusahaan manapun nggak akan mungkin orang yang baru atau yang amatir karena dia itu adalah ujung tombak perwakilan atau representasi dari perusahaan tersebut gitu. Jadi pasti orang yang pintar-pintar. Kalau kalian ngobrol sama PR, saya pernah ngobrol sama PR Savoy Homan misalnya. Namanya Dina Novia. Udah cantik, pinter, luas, karena dia PR jelas lah. Gajinya paling gede, nggak akan mungkin orang yang biasa-biasa aja. Kalau kalian ngobrol sama PR-nya Ibis, Pak Anto, ganteng, pinter, ngomongnya enak, wangi dan lain hal sebagainya, jelas dia PR gitu. Jadi semua orang pasti suka ngobrol sama dia. Itulah seorang PR gitu ya. Jadi PR itu representasi dari perusahaan itu tersendiri. Makasih pertanyaannya ya, Kai. Ada yang bertanya lagi? Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Marshalia. Izin bertanya, bagaimana seorang PR dapat dipercaya oleh masyarakat yang eksternal? Oke. Jadi PR-nya dipercaya sama eksternal. Nah, biasanya kalau kepercayaan itu datang dari eh apa namanya? Aksi-aksi atau peristiwa yang sudah terjadi dan sukses. Jadi biasanya itu PR itu bekerja dengan program kerja per tahun. Misalnya, eh di sini ada yang udah pernah ngambil manajemen event? Kayak kalian itu waktu itu eventnya apa? Ya? Selain ISSC ada lagi? Apa? Pang fotoin. Oh, fotografi. Oke. Ada yang jadi PR? Humas? Ada? Kai? Nah, Kai, kamu waktu itu dapat sponsor nggak? Yang mana Pak? Dari itu dari apa namanya? Dari manajemen event itu. Dapat Pak beberapa, satu dua. Sponsor apa tuh misalnya? Kemarin itu seri roti ya. Sari roti. Terus ada lagi? Bagus, Postman. Apa? Postman. Postman. Terus? Ada air minum gitu Pak, mineral. Oke. Ini untuk kampus kan ya? Skalanya kecil tapi sudah bisa mendatangkan sponsor gitu. Apa yang kayak lakukan sehingga mereka mau menjadi sponsorship dari acara tersebut? Apa kakak itu ngelakuin apa aja? Paling step awalnya kayak ngejelasin event kita tuh bertemakan apa. Terus sebelumnya mencocokkan sih Pak, kayak event ini tuh masuk gak sih ke brand mereka tuh sejalan gak dengan visi misi mereka. Kalau emang misalnya sejalan, terus mereka bisa diajak ngobrol buat kerjasama, terus emang ternyata cocok, ya udah tinggal jalin kerjasama. Terus MOU-annya gimana, gitu aja sih Pak. Oke, makasih Kai. Jadi untuk dipercaya sebenarnya yang PR dapat sampaikan adalah memastikan bahwa program kerjanya itu match sama sponsornya atau kebutuhan yang dia perlukan itu sama dengan yang ditawarkan sama PR. Ditambah kalau misalnya sudah mempunyai CV atau pengalaman yang sudah bekerja sama dengan siapa dia gitu ya. Nah, itu lebih gampang gitu. Jadi untuk mempercayai eksternal itu biasanya butuh waktu juga sih pada akhirnya gitu ya. Pada akhirnya butuh waktu dan butuh aksi nyata apa yang akan ditawarkan. Gitu sih. Mas Cak, thank you ya pertanyaannya. Oke, mungkin itu tentang opini publik dan PR gitu ya. Sekarang kita berbicara ke citra perusahaan ya. Tadi citra itu apa sih? Citra itu sebenarnya aset terpenting dari perusahaan atau organisasi. Kalau misalnya citranya sudah jelek, sebuah perusahaan itu kadang sudah bisa ada yang bisa diperbaiki, ada yang tidak bisa diperbaiki. Ada beberapa perusahaan yang kolaps atau akhirnya berakhir di apa namanya eh, di ranah di apa namanya di citranya sudah tidak bisa dibereskan kembali gitu ya, sudah tidak bisa dikembalikan kembali. Jadi akhirnya eh, merugi atau tutup gitu ya. Nah, citra itu persepsi terhadap perusahaan. Kalau misalnya kalian mau beli motor nih ya, kira-kira mau merek apa? Kalau Nendi nih mau beli motor, Kawasaki. Kenapa? Nah, sport terus kencang, kencang gitu, gitu nggak? Misalnya kencang gitu. Nah, itu adalah branding yang
atau citra yang dimiliki oleh perusahaan Kawasaki. Tapi kalau misalnya Bilal mau beli apa kalau motor? Honda, kenapa Honda? Nah, misalnya dia irit. Terus ada lagi? Servisnya murah dan di mana-mana. Nah, itu adalah branding atau citra perusahaan yang bisa mereka pada akhirnya kalian sebagai mahasiswa tahu eh, perusahaan Kawasaki itu seperti apa, Honda itu seperti apa. Itu adalah citra. Oke, jenis-jenis citra juga banyak ya. Teman-teman nanti bisa baca di modul untuk yang lebih detailnya. Ada citra bayangan, citra berlaku, dan lain hal sebagainya. Nah, jadi citra itu sebenarnya bisa dibentuk ya. Dan public relation itu digambarkan sebagai input atau output dalam proses ini gitu ya. Nah, biasanya citra ini sangat erat sama PR ya, karena PR menjadi divisi yang paling bertanggung jawab atau eh, paling banyak eh, apa namanya turun tangan dalam hal ini gitu ya. Nah, misalnya ya, citra perusahaan bakal rusak saat produk atau jasa tidak sesuai dengan apa yang dipromosikan. Pernah nggak dapat pengalaman seperti itu? Misalnya beli apa, seperti apa gambarnya gitu ya saat iklan, tapi saat didapatkan tidak sesuai. Pernah kayak gitu? Beli online pernah? Atau misalnya jasa deh, jasa apapun itu misalnya transportasi atau jasa eh, pelayanan apa gitu. Atau misalnya kalian pernah dilayanin dengan kurang memuaskan di bank atau di apa itu gitu. Pernah nggak dapat pengalaman seperti itu? Hah? Belum? Apa tuh misalnya sama? Kayak gimana? Misalnya di puskesmas gitu. Nah, di puskesmas, salah satu puskesmas memberikan pelayanan yang kurang maksimal. Di gimana itu misalnya? Yang kamu apa perlakukan yang didapatnya gimana? Di waktu pendaftaran, Pendaftaran. karena mungkin banyak jadinya si yang ngurus ininya lama dan juga jadi pusing gitu. Oke, terus ramah nggak? Nah, jadi tidak ramah misalnya ya. Citra perusahaan tersebut atau kesatuan tersebut, organisasi tersebut akan rusak karena pelayanan yang kurang ramah gitu ya. Oke, jadi saat Salma berhadapan dengan siapapun itu, nggak peduli siapapun itu, yang kena itu adalah citra perusahaannya. Itu contoh jasa yang diberikan ya. Ada yang nomor 2, jasa yang diberikan tidak dapat memuaskan nasabah gitu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan tentang citra atau opini publik atau PR itu sendiri? Jadi saya simpulkan kembali ya, citra dan opini publik itu sangat berkaitan sama PR. Suatu saat kalian bekerja di PR, nanti eh, tolong menjadi pribadi yang luas, yang kreatif, yang terus menganalisa. Jangan menjadi orang yang tertinggal gitu ya. Iya benar. Terus orang PR itu ya harus pragmatis, harus supel, tidak malu berbicara dengan atasan karena pada sejatinya atasan tuh sebenarnya bisa jadi tidak tahu apa-apa dibandingkan PR-nya gitu. Terima kasih mungkin atas perhatiannya teman-teman atas kelas PR ini. Semoga kompetensi ini bisa menambah ke pengetahuan kalian untuk dunia pekerjaan nanti ya. Kita ketemu lagi di sesi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan demikian, berakhir sudah video dari pembelajaran mata kuliah Public Relation untuk persyaratan sertifikasi dosen yang saya ampu, yaitu mata kuliah Public Relation. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Salam kebajikan.